Baik, terima kasih Romo. Romo tadi menjelaskan tentang, sedikit menyinggung tentang Bapak. Yang Romo katakan bapaknya Romo itu, apa ya tadi ya? Keras gitu ya. Nah, saya mau sedikit diberi sharing, apakah kita sebagai orang tua itu bisa dirubah oleh anak-anak, sikap-sikap hubungan kita dengan suami itu bisa dirubah oleh anak-anak kita. Artinya seperti tadi Romo juga cerita ketika seorang Eko yang dulu nilai matematikanya 3, ketika menjadi Romo, itu bagaimana sikap orang tua, maksudnya membawa berkat seperti apa begitu di dalam keluarga. Terima kasih Romo. Ya, tabur tuaimo. Ketika Romo berubah dan sepeda, ada perubahan nggak buat ayah sendiri? Perubahan dari ayah? Nggak berubah dia mah. Ya itu tadi, saya baik urusan saya. Saya tidak mau jadi seperti ini supaya ayah berubah, tidak. Hanya apa? Hanya ayah sekarang makin sering apa? Ngobrol dengan saya, bicara dengan saya. Ayah dulu yang sering membodoh-bodohkan saya, cari nasihatnya dengan saya. Sampai saya, Pak kan saya bodoh, itu adik yang pinter. Kamu kan diberkati Tuhan. Gue. Jadi ayah pun memang yang paling menjadi apa adalah apa? Keindahan yang saya alami. Justru terjadi begitu banyak hal yang indah pada saat saya bisa mengampuni. Saya makin mengagumi ayah, saya makin membuat terpesona dengan ayah. Ayah itu hebat. Ayah itu adalah suami yang sangat sayang istrinya. Itu saya mulai terbuka setelah bisa mengampuni ayah. Anda tahu ayah saya merawat ibu 8 tahun. Ibu yang sakit dan ibu apa? Lumpuh lah, tidak bisa apa-apa. Ayah itu pagi-pagi bangunin ibu, angkat ke kamar mandi, ayah yang mandikan. Ayah menjemur ibu biar anget, lalu diangkat lagi, ayah masak, ayah menyuapin ibu 8 tahun. Sampai saya edan ya ayah itu. Sampai saya pernah ngomong, ya kita cari suster untuk merawat supaya bantu ayah. Apa jawab ayah? Enggak, ibumu sudah baik. Sekarang kalau ibu sakit, jatah saya baik pada ibumu. Dan ibu, saya kaget. Setelah ayah merawat ibu 5 tahun, ayah kena HNP. Penjepitan saraf belakang di sini. Dan ayah dikatakan oleh dokter, Bapak tidak boleh lagi angkat yang berat. Anda tahu, Bapak menangis. Sampai saya kaget. Ayah menangis, tentara menangis, malu-maluin. Sakit segitu aja tahan. Anda tahu, ayah ngomong, saya nangis bukan karena saya sakit. Kenapa? Saya sedih, saya tidak boleh ngangkat ibu kamu lagi. Boleh tepuk tangan dong? Itu. Di situ saya lihat, wow. Dia itu betul-betul apa? Memikirkan istrinya. Sampai ibu waktu serangan terakhir di rumah sakit di ICU, saya tuh mau ngelucu dengan ibu. Saya pikirkan saya harus ngelucu toh. Karena saya tuh paling tidak lucu di depan ayah dan ibu. Apalagi ayah saya. Kalau saya khotbah, dia nggak mau ngedengerin. Jelek khotbah kamu. Ramutu. Lalu ibu tuh saya pernah, bu. Nanti kalau ibu meninggal masuk surga, bu, cari suami yang laga putih sedikit. Jangan ingnijen, yungjen kata saya itu. Mengejen nanti itu ya. Ini hitam bu, kata saya itu. Cari yang putih sedikit, biar keturunannya ape. Lalu ibu berkata, ora, arpun golek bapakmu ki
Aku tetap golek bapakmu. Lihat, ibu tidak pernah menyesal. Bagaimana dengan bapak? Kalau di surga masih mencari ketua WKRI Bidara Cina. Oke, tepuk tangan untuk Romo Eko. Masih ada kesempatan 2 pertanyaan lagi, tapi kayaknya nggak adil kalau cuma ibu-ibu yang bertanya. Jadi 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Tunjuk tangan. Bapak-bapak nggak berani nanya karena ada ibunya. Boleh berdiri ibu, silakan. Ya. Baik Romo, saya akan bertanya. Tadi di slide itu ada tulisan bahwa kebahagiaan keluarga itu hanya bisa dicapai melalui penderitaan. Ya. Terus apakah kalau misalnya kita tidak menderita, kita tidak bahagia? Nah, itu Romo. Terus yang kedua Romo, nanti kalau boleh, 2 Romo, ya. Kalau 2, yang nomor 2 Romo, nanti kita boleh foto ya Romo ya. Itu yang membuat saya menderita. Itu dia, makanya. Terus yang ketiga belum. Sudah, Romo. sudah, ambil. Sebentar Romo, saya belum kenalan Romo. Saya belum memperkenalkan diri tadi. Iya, Bu, cepat Bu. Ya, durasi. Oh ya betul. Nama saya Teresia, Ibu Teresia, saya dari paroki Aloysius Gonzaga Cijantung. Terima kasih Terima Romo. kasih Cijantung. Betul. Teresia. Bu, maaf ya Bu, saya sedikit resume. Jadi kalau kita ke pernikahanmu, bukan selamat berbahagia, tapi selamat menderita. Beliau yang ngajarin loh. Gimana mau? Ya jangan kayak gitu Bu. Iya, enggak. Bu Teresia dari Cijantung. Terima kasih. Apakah kalau tidak menderita itu tidak bahagia? Ya enggak digituin juga kali gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ibu tidak pernah menderita? Ya itu. Makanya kalau ibu tidak pernah menderita, berarti suami menderita banget. Saya katakan turut berduka cita dengan suami ibu. Kan manusia normal mah nggak mungkin tau Bu, nggak mungkin tidak ada pain, tidak mungkin ada penderitaan, tidak mungkin ada kekecewaan, tidak mungkin tidak ada kesakitan, pasti ada, gitu ya. Jadi justru tadi, apakah setuju kalau mau menikah itu selamat menderita, gitu ya? Bukan selamat berbahagia? No. Hati-hati, pernikahan jangan dimulai dengan ketakutan. Pernikahan harus dimulai dengan sebuah harapan. Yes. Dengan sesuatu yang baik. Sama, kalau saya diminta pemberkatan toko, lalu saya selalu tanya kepada yang mau berkatin toko, Pak, ya Romo, percaya nggak Pak, nanti toko Bapak diberkatin. Lalu si Bapak ini ngomong, ya terserah nanti Romo. Mau diberkatin, enggak ya enggak. Oh enggak kan, saya mau berkatin. Bapak memulai usaha tanpa iman, percuma, sayang. Mendingan sumbangin ke pastor-pastor untuk merenovasi rumahnya, dapat berkat banyak. Tetapi kalau Bapak ini berkata, Romo, dengan pertolongan Allah saya percaya Tuhan memberkati toko saya. Mari kita berkatin. Ini anak Tuhan. Melangkah dengan percaya. Bukan dengan ya gimana nantilah, mau bahagia mau enggak. Ah, lu kampret lu, dasar lu, borokokok lu, jangan kawin lu. Jadi tidak bisa sebuah perjalanan perkawinan diawali dengan keraguan. Nanti pastor jangan-jangan dia ini yang membuat anak muda sekarang takut menikah. Jangan-jangan nanti suami saya lari dengan yang lain. Jangan-jangan suami saya mengkhianatin. Jangan-jangan. Ya sudah, jangan kawin. Karena kamu hidup dengan ketakutan. Tidak tahu bahwa apa? Tuhan itu maha dahsyat. Ibu tahu waktu saya ngomong ditanya sama ayah saya, kok yang gede arep dadi apa? Pastor, ayah saya kaget. Ora iso kok, bodoh. Udah jadi penjaga gereja aja gitu ya. Itu ayah saya.
adik saya itu yang pinter jadi pastor. Saya kan jengkel lama-lama, saya ngomong, udah biarin nanti Eko kalau udah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Saya tidak, jangan tepuk tangan. Saya tidak mengatakan Anda bodoh. Yang bodoh itu ibu WKRI yang cari-cari saya. Saya itu mengagumi, Anda tahu teman saya pasti, ketua KWI. Siapa? Monsinyur Antonio Subianto Benyamin. Itu satu angkatan dengan saya. Cuma kita beda nasib. Sama beda tampilan. Ya. Dia pinter banget. Dia pinter. Saya kagum. Waktu dia jadi uskup, wah, layak, pantas. Tapi suatu saat kita ketemu. Saya selalu, kok, Monsinyur, saya salam, hormat. Walaupun teman gue waktu kecil dia sering melukai gue. Tapi saya penuh pengampunan. Dia kan berkenannya pada Roma, saya kan berkenan pada Tuhan. Lalu dia tanya, kok tahun ini saya mau bawa ziarah. Kemana Monsinyur? Ke Israel. Emang Monsinyur belum? Belum kok. Kamu kok? 5 kali. Monsinyur, hebat ya kamu. Eko yang lawan. Kok kalau kamu mimpin ziarah banyak ditolakin, sorry, penuh gitu ya. Hebat ya kamu. Gue. Terus saya tanya, Monsinyur sering ke Roma kalau gitu? Ya sering rapat ya kok. Kamu? Ya sering Romo ke Monsinyur, saya ke Roma tuh bukan rapat, rekreasi. Boleh tepuk tangan. Bu, Pak, jangan lupa. Dalam hidup kita tuh ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Sejelek apapun, seterkandas apapun, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jadi para Romo ini pun sama, mau merenovasi rumah, percaya ada Tuhan. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Betul. Dan malam ini Tuhan sudah berkata pada saya, kok aku sudah siapkan dananya. Dan dananya sudah kutitipkan kepada yang di sini. Lai. Tolong dengarkan suara Tuhan sebelum Anda dipanggil Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada 2 barcode, ada 2 QRIS di kanan kiri, ada kotak putih juga yang bisa Bapak Ibu berikan hati Anda untuk pembangunan renovasi Biara SCY Jakarta. Satu gentleman mohon maaf. Laki-laki ada yang mau nanya? Bapak-bapak, boleh? Asik. Pasti Bapak disuruh sama ibu ya nanya. Disuruh ibu ya Pak. Disuruh ibu ya Pak. Tanya. Selamat siang Romo. Siang Pak. Tapi saya melihat sesuatu yang buat saya terpanggil dalam kondisi yang buat saya menjadi orang yang baru terjun ke gereja menjadi ketua lingkungan ataupun menjadi korwil. Pertanyaan saya Romo, bagaimana untuk selalu bisa mengampuni seorang yang kita cintai, yaitu pasangan. Supaya maksudnya apa? Cinta pertama selalu ada dalam hati saya. Terima kasih. Jadi bagaimana mempertahankan. Bu, Pak, bagaimana mempertahankan? Gini, selalu cari hal yang positif dalam pasangan Anda. Jangan cari hal yang negatif, banyak. Dan kalau cari hal negatif, Anda semakin berat. Jadi mempertahankan cinta pertama adalah apa? Cari hal yang positif. Tidurnya ngiler, cari positif. Ih kayak bayi lagi ya, ih lucu. Gitu. Jadi cari hal yang positif. Di saat kita bisa mencari hal yang positif, maka hidup perkawinan itu menjadi berkat. Tidak berat, berkat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Pak Ferry, betul. Perkawinan itu bukan fall in love.
Kalau orang fall, tidak bisa apa-apa. Jatuh, gak bisa apa-apa. Perkawinan itu walk in love. Jalan bersama. Kalau jalan bersama itu yang penting tujuannya, nyampenya, atau kebersamaannya? Kebersamaannya. Jangan ingin cepet-cepet, tenang aja. Anda kecepetan, mundur. Ikutin ibu istri Anda. Pelan, pelan, pelan. Ikuti langkah. Kita walk in love kok. Proses. Kadang-kadang harus nungguin. Saya belajar dari ibu saya, bapak saya. Bapak saya itu kalau ibu ke pasar, bapak nganter. Nganter, hebat. Walaupun tentara, dan Anda tahu tentara tuh jalannya? Udah terpatri kayak gitu bapak itu. Tapi kalau udah nganter ibu, bapak itu apa? Ibu tuh nawar. Kan namanya wanita tuh kiri, kanan, sen kanan ke kiri, sen kiri ke kiri, kanan. Pokoknya nggak jelas, semua warung. Bapak tuh nunggu. Dan namanya ibuku itu kalau nawar nggak tahu malu. Betul. Saya tuh sudah malu gitu ya. Tapi ibu itu kalau nawar, berapa? 500, masa 500, 200, itu biasanya juga 200 lah. Sekarang jangan dimahal-mahalin. Udah 300, enggak 220. Enggak 2,5 aja, 220. Udah kok, ayo. Nanti juga dia manggil. Nggak dipanggil, balik lagi dia. Dan hebatnya bapak aku tuh, ya diem. Terus nih Pak, dia bungkus bawah. Belajaran lagi. Nah, artinya apa? Walk in love. Jangan ingin cepat. Yang penting apa? Nikmati. Suatu saat Anda akan kehilangan pasangan Anda. Ingat, kalau Anda tidak pandai menikmati kebersamaan, Anda akan kehilangan. Bisa jadi malam ini. Kan siapa tahu ya Bu ya? Siapa tahu. Umur tidak di tangan kita. Dan Allah itu kalau udah ngasih, kita tidak tahu mengatur. Jangan lupa ada orang yang ngupil mati. Betul, di Afghanistan dia sedang ngupil kena bom, mati dia. Jadi Bapak Ibu, tolonglah. Selama Anda masih diberkati berdua, nikmatilah. Jangan isi hidup Anda hanya untuk ribut hal-hal kecil. Belajar untuk cincai bocai. Tuhan memberkati.